Tuhan itu bukan hanya milik orang yang beriman, tapi juga milik kiai yang disuguh tekan. Kok tutup ping elek temennya. Sing nyukuh ya tua temen, mbok sing nom keprimen tua-tua kerja. Ustadz Bisri niku, Pak. Oh, niki Ustadz. Nggih. Kok potongannya belas ra pantes. Makasih ya Ustadz. Ya Allah. Ustadz itu tua temen. Nah, Bapak Ibu, kalau ceritani jenengan. Kalau Anda besok berkesempatan ke Masjid Nabawi, masuk ke Raudhah. Saya alhamdulillah sering berangkat ke sana dan selalu jamaah saya doakan termasuk jenengan. Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah untuk bisa ziarah ke sana. Amin. Di dalam Raudhah itu ada kaligrafi tulisan salah satu hadis Nabi yang paling saya cintai. Hadisnya bunyinya apa? Hadis ini paling cocok untuk Pak Lurah dan kawan-kawan. Apa bunyi hadisnya? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Artinya apa? Syafaatku juga untuk mereka yang mempunyai dosa besar atas umatku. Jadi Pak Lurah santai baik. Kan di Indonesia itu kadang-kadang banyak pejabat termasuk lurah dulu masa lalunya kelam tapi tahu-tahu jadi lurah. Saya punya banyak teman dahulunya maling jadi lurah di Lampung. Dulunya maling Pak, sekarang jadi lurah. Kalau lurahnya Maribaya ini mungkin dulunya Germo, sekarang lurah umpamane. Cocok niku Bah, nggih leres. Apa yang ngertinan ya tang? Umpamane. Wong raine katon kayak peleman. Sing bengok kayak ngerti peleman, mesti alumni gitu, alumni gitu. Syafaati, kata Nabi, syafaatku pertolonganku li ahlil kabair, termasuk untuk mereka yang mempunyai dosa besar min ummati, dari umatku. Kira-kira awake dhewe niki umat Kanjeng Nabi napa mboten? Umat Kanjeng Nabi napa mboten? Umat termasuk bagi mereka yang mempunyai dosa besar sekalipun. Coba jenengan sebut ke 10 macam dosa besar niku napa mawon? 1, syirik, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Contoh bentuk sekutu niku gampang mawon. Kula niku lak biasa ngaji teng karaoke. Mbak-mbak purel niku. Pak Lurah tahu purel toh? Ngomong orang ngerti yo goroh cangkem. Ingat Pak Lurah, kalau sama LC itu nggak usah pakai hati, cukup huru hara saja. Karena LC itu berawal di nota, berawal di sofa, berakhir di nota. Ngerti-ngerti bayar. Ya pengalaman kayak ini lonte goblok. Pengalaman. Syirik itu begini Pak. Ini syirik sederhana saja. Persaingan mbak-mbak purel yang begitu tajam, begitu ketat, akhirnya dia merasa harus memiliki sesuatu. Datang ke dukun. Mbak dukun, primen carane saya kelihatan lebih menarik dibandingkan purel yang lainnya. Itu termasuk syirik. Dalam konteks kontestasi pilkada umpamanya, calon bupati sowane ning dukun. Primen carane sesok coblosan, gambarin ning TPS kelihatan paling mencorong. Tanyanya sama dukun, itu juga termasuk syirik. Nomor 2 apa dosa besar itu? Meninggalkan sholat. Makanya Pak Lurah, sak bosok-bosok ke awake dewek, jangan sampai meninggalkan sholat. Kata Al-Ghazali nopo? Manusia itu ngakunya Islam tapi nggak sholat, walaupun masih hidup sudah dikatakan mati. Barang mati itu namanya badang. Mila nyuwun sewu,
ngakune Islam ra gelem salat gaweane udut, berarti anak batang udut. Wonge ya anak. Ngakune Islam ra gelem salat kok dadi lurah, berarti anak batang dadi lurah. Arane siapa? Siapa yang bilang Andi? Ibu sholat, suaminya nggak sholat, bengi ibu dikeloni sama bapak, berarti ibu dikeloni batang. Ibu nggak sholat, bapak nggak sholat, bengi turu bareng, berarti anak batang kelonan. Itu dosa besar. Tak urut kirian siji. Nomor telu, napa? Durhaka terhadap kedua orang tua. Sini ngarep ngerti lah kowe. Nah, kamu jangan berani sama bapak ibumu, apalagi peci kamu NU. Anak kecil pecinya NU Pak Lurah. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Pecinya ndak, saya ketinggalan. Ngomong batang udut, lure malah udut. Ya kiye batange. Udut bae andi apa-apa. Durhaka terhadap kedua orang tua. Padahal Allah sampaikan dalam Al-Qur'an wabil walidaini ihsana. Berbuat baik dengan kedua orang tua. Termasuk perbuatan baik kepada kedua orang tua itu apa? Melanjutkan warisan-warisan dari orang tuanya. Contoh Ki Haryo melanjutkan wayang santri yang ditinggalkan oleh almarhum Ki Entus. Ini termasuk wabil walidaini ihsana. Saya mau cerita sama orang Tegal. Awal mula wayang santri itu almarhum Ki Entus diskusinya dengan saya. Pertama kali lakon yang dimainkan oleh almarhum Ki Entus ketika membuat wayang santri itu adalah kisah keluarnya Nabi Adam dari surga. Kuwi gawe ini karo saya Pak Lurah. Makanya kalau tadi ibu-ibu bilang kok Gus Miftah tahu peleman, sebelum nutup peleman Ki Entus niku konsultasi sama saya karena saya dianggap kiai ini lonte. Kiai ini telembuk, Kiai ini telembuk. Gus Miftah kiai ini telembuk, si Andi langganannya telembuk. Juragan kok. Oh juragan. Kan juragannya icip-icip gratis. Malah jujul orang bayar. Makanya pelem yang paling menyenangkan adalah peleman. Sebelum nutup Pak Lurah itu ke pondok saya. Wabil walidaini isana itu, ini dulu Haryo Jindra itu nggak mau wayangan awalnya. Mas Haryo itu dulu lebih milih jualan warteg di Solo. Jualan warteg. Sampai almarhum Ki Entus itu sampai sama saya, keprimen Gus, apa Ki? Anak-anaknya inyong ra gelem sing dadi dalang kabeh. Mas Haryo itu baru ngawal Mas Entus sekitar 2 atau 3 tahun sebelum Mas Entus meninggal dunia. Sebelum itu sing ngawal kula. Soalnya Mas Entus niku ngaji kalih kula. Makanya nyejarah ke manakibi wa yudkaru fihi manakibul mutawaffa, menyebutkan manakibnya almarhum Ki Entus. Orang sekian banyak sampai orang setegal yang paling fasih saya. Dari A sampai Z saya tahu semua. Termasuk dulu sejarah lawayang santri bagaimana. Wong sing dirabi pira bae nyong ngerti. Aduh kayak konangan lah kayak. Aduh malah buka ya. Dia mau pilih sepil tipis-tipis kok. Saya ngerti ya mung nyong sama selenteng ya. Ya bah nggih. Tapi ngapunten nggih, Mas Entus itu lah di panggung cangkemnya kasar, mulutnya kayak gitu. Cangkemnya emang cocote. Sing ngomong siapa? Santet meteng ya. Ora bisa. Iki mesti bojone cepat mati. Karo kiai bae ngeyel apa meneh karo bojone.
Lah mau tanduran bedi protes kok, Bah. Wis bajune kuning jilbabe ijo. Mesti sing pakai pink. Enggak, maksud saya begini. Walaupun kelihatannya omongannya jorok, mulutnya kotor, tapi beliau itu nggak pernah melakukan perkara yang haram. Kalau kita berbicara wayut karufihi manakibul mutawafa, nggak ada dalang di Indonesia yang lebih loman dibandingkan Ki Ento Susmono. Saya itu pernah, Bu, tanggapan sama beliau 150 juta waktu itu. Saya yang bawa uangnya. Kebiasaan beliau itu apa? Kalau ada dalang-dalang sinden yang nonton pertunjukan wayang kulit beliau, sing nonton dalang sinden pelawak disangoni kabeh. Makanya kalau Pak Lurah pengen kayak Ki Entus, ya nanti yang datang semuanya disangoni kabeh. Boncos lur leh. Kok sing nonton disangoni? Kiai ini bae hitungane ra jelas. Wis murah bae dinyang. Mendung tanpa udan, Bang. Mendung tanpa udan. Santai saja Pak Lurah. Enggak usah dipikir Pak Lurah. Ya kayak Ki Haryo, kalau Pak Lurah nggak kuat bayar ya cukup dibayar pakai telembok. Wah, bojoku melu, Bang. Ngenyong lawang balik ya. Kalau saya dikasih telembok ya tak ambil. Ya saya sadarkan primen. Kan kayak ini telembok. Kalau orang kan paham telemboknya dodolannya apa? Keprek? Bongkreknya apa? Cangkeme gembus. Telembok ya dodolannya kates. Iya kan makan manuk. Manuknya siapa? Manuknya Kapolsek. Sugiharto. Jadi lah kula nyejarake almarhum Ki Entus niku kula fasih Pak Lurah. Karena saya tahu betul dulu beliau seperti apa. Jadi saya terima kasih nih kayak Mas Haryo, kayak Jindra yang sekarang mulai belajar wayangan. Termasuk wabil walidaini ihsana itu meneruskan tradisi orang tuanya. Sekarang wayang santri, besok belajar maning wayang kulit. Nggih napa mboten? Nggih, siapa? Kemudian dosa besar yang keempat, satu syirik, nomor loro durhaka sama orang tua, yang ketiga yang kedua tadi meninggalkan sholat, yang ketiga durhaka sama orang tua, yang keempat zina. Ih, luren delenginyong. Ayo budal bareng. Luren delenginyong ya. Ya, jangan curiga kayak Ki. Tapi jenengan jangan sampai merasa lebih hebat daripada ahli maksiat nih, mungkin kula wene dalile. Nomor 5 apa? Memakan harta haram, rezeki yang haram. Hati-hati. Maka saya sering bilang sama anak-anak saya, lebih baik tanganmu kotor tapi penghasilanmu bersih daripada tanganmu bersih tapi penghasilanmu kotor. Pak Lurah, aja nganti nguntal dana desa, Pak Lurah. Setuju? Setuju. Wah, Lurah sugih ora mungkin nguntal dana desa ya. Aja nganti Pak Lurah di masalah karo BLT. Pak Lurah tahu BLT kepanjangannya apa? Bantuan langsung tukaran. Karena banyak yang gak kebagian akhirnya tukaran. Betul, Bu? Kalau sudah tukaran yang dicurigai siapa? Lurah. Inyong ra keduman BLT. Lah ngapa? Soalnya BLT ini didom dulure lurah dewek. Ada yang curiga seperti itu? Itu betul. Betul-betul suudon. Masa kayak temen lurah ya. Pak Lurah, yang penting halal Pak Lurah. Kalau Mas Haryo ini wayangan lebih baik dikasih banyak tapi halal daripada sedikit tapi haram Pak Lurah. Nah, cocok Pak. Iya, lebih baik banyak tapi halal daripada sedikit tapi Haram.
Sekarang nyong meh takon, kalau barang haram karo halal dadeke siji, niku sing menang sing halal napa sing haram? Barang halal sama haram jadikan satu, itu kira-kira yang menang yang halal apa yang haram? Kaidah usul fikihnya, idza jtama'a bainal halal wal haram ghulibal haram. Kalau yang halal sama yang haram dijadikan satu, maka yang menang itu adalah yang haram. Contoh, daging sapi sekintal dicampur sama daging celeng sekilo. Kira-kira sayurnya jadi halal apa haram? Haram. Anak Coca-Cola sak liter dicampur karo ciu sebotol. Kira-kira jadi halal apa haram? Haram. Halal matane. Halal. Haram goblok. Gawe hukum dewek. Kayak mending sing ngomong halal mesti kayak pangunci. Paguyupan ngunjuk ciu. Lagu ini kae lah ya anak-anak itu. Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Ya. Hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya. Apalagi kumpul-kumpul yang penting cangkem. Tambah lagi sebotol. Apal yo. Idih apa enaknya minum kok sampai berbotol. Botol. Sekarang kalau udah minum botol itu merasa gagah Pak Lurah. Anak dagelan mau mabuk ra yo. Enten. Sing gawene mabuk karane siapa? Darno, Bah. Oh, Darno. Darno kancane Andi. Orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Apa ya Andi ya? Andi ya mendem. Rezeki haram, harta haram. Pokoknya lah ibu-ibu pengen anaknya dadi anak sing apik, jangan sampai dinafkahi nafkah yang haram. Gini apa mboten Bu? Luwe HP kata halal daripada didik tapi haram. Contoh, sebenarnya kalau keberkahan itu tidak hanya masalah halal dan haram, tapi juga rasa syukur. Ibu-ibu dinafkahi sama suaminya, begitu nerima kok gresula, marah-marah, nggak bersyukur, itu mengurangi keberkahan. Makanya ibu-ibu kalau dikasih sama suaminya berapapun harus disyukuri. Alhamdulillah. Jangan dicacat toh. Dikasih berapa-berapa malah muni-muni. Tapi kalau kurang bagaimana Gus? Disiasati. Sebulan nafkahnya 200.000. Cukup Gus, cukup. Makanya nggak apa sebentina. Ya ya tok. Apa-apa. Hah? Lemes. Nafkahnya sebulan 50.000 tok. Cukup. Siapa bilang nggak cukup? Cukup. Caranya bagaimana? Belikan kalender utuh setahun. Itu termasuk ngurangi keberkahan itu loh. Wong wedok lah dikai nafkah karo sing lanang, ora syukur tapi sambat. Itu ngurangi keberkahan. Makanya berapapun diterima Bu. Saya itu punya temen tukang becak dari Gunung Kidul. Pekerjaannya narik becak, sehari penghasilannya 50.000. Tapi istrinya 4. Wallah istrinya 4. Saya tanya, cukup? Namanya Pak Kuat. Pak Kuat, bojone pira? Papat. Penghasilan 50.000. Nggih. Bagaimana cara baginya? Gampang. Istri pertama 10.000, istri kedua 10.000, istri ketiga 10.000, istri keempat 10.000. Yang 10.000 nggih sanggup becak. Uripe ayam temen. Makan apa-apa nggak ada pantangan. Kan kadang-kadang begini, orang itu punya opo-opo tapi ra iso mangan opo-opo. Lah wong kere kuwi biasanya ra duwe opo-opo tapi iso mangan opo-opo. Orang kaya itu mohon maaf uangnya banyak, dia punya apa-apa tapi nggak boleh makan apa-apa karena sakit, diatur sama dokter. Makan daging kambing nggak berani, darah tinggi. Makan telur bebek nggak berani, kolesterol.
makan kacang nggak berani, asam urat, kepalanya pusing ke Singapura berobat. Iki sing kere Pak Kuat, nikmat. 10.000 ki sanggup becak, makan apa bisa masuk ke angkringan. Kadang-kadang apa, mangan gorengan 5 ngakune 3. Ustadz Ibai pernah. Pak Ustadz, saya mau tanya, dulu pas kecil nakalnya Pak Ustadz kayak apa? Kayaknya ndak inget, paling nyudulan peleman. Rakelingan gayanya Ustadz. Pura-pura kelalen Ustadz Bisri. Lak ngaku tak duit, ayo we. Aku mbien tau nginjen janda umpamane. Pernah Pak Ustadz? Oh pernah. Oh janda adus. Diinjen, mulus. Dih, ya Allah. Ustadz Bisri kelakuannya Kang. Dih, Dad, kayak orang ngejak-ngejak sih Dad lah. Kayaknya Ustadz pada inyong. Padahal kayak emprit kaji bang. Emprit kaji berimen. Cilik, hidungnya putih mana. Pokoknya jangan sampai kita nindafkai dengan harta yang haram. Bu, tak kasih tahu cara saya mengelola uang. Pak Lurah tak kasih tahu. Pak Lurah, gajimu yang benar-benar halal langsung kamu transfer ke rekening istrimu. Contoh, gajimu sebagai lurah, Pak Lurah itu gajinya berapa? Dikasih mic biar tahu rakyatnya, biar nggak terlalu banyak minta sumbangan sama Pak Lurah. Pinjam mic-nya, pinjam mic biar rakyatnya tahu berapa penghasilan Pak Lurah sebulan dari gajinya sebagai kepala desa. Saudara Andi Mijaya, sebulan gaji Pak Andi berapa? 3.600.000. 3.600.000. Sebulan terima undangan sunatan pengbira. Iya. Ada tambahan untuk bengkok, Ustaz. Apa? Bengkok. Bengkoknya berapa? Bengkoknya kurang lebih sekitar 12. Setahun bengkokmu menghasilkan berapa juta? Kurang lebih sekitar 120. 120 juta. Gajinya 3.500.000. Kalau setahun itu berarti sekitar 40 juta. Berarti Pak Lurah penghasilannya setahun itu sekitar 160 juta. Dibagi 12 pirayo? Cuma 1 juta sekian. Mata aneh. Ya beda ya. Sebulan kurang lebih sekitar 12.500. Sekitar 12 juta. 12 juta. Kui gajine Pak Lurah sebulan ora kuat nggih nanggap harya sak pentasan. Apalagi nyangoni Gus Miftah. Lah, aku jadi mikir malam ini sangune apa yo? Nangis bareng bah lah ya. Iki iso mulih wayangan pengajian kita nangis bareng ya. Iya gadekna wayang kita mesti. Alhamdulillah Gus, kontribusi Pak Lurahnya dari bilang, masyarakat banyak. Gajinya bukan, bayarnya bukan dari gajinya Pak Lurah, hasil peleman. Wah. Pajak Pondok Pesantren Darul Nikmat gitu namanya. Pak Lurah tak kasih tahu cara saya mengelola uang. Ibu bapak, Nabi sing sugih niku namine Nabi Sulaiman. siapa Bu? Sulaiman. Tak dongake muga-muga jenengan iso niru Nabi Sulaiman. Amin. Nabi Sulaiman itu ini karakter sebagai seorang pemimpin Pak Lurah. Satu ketika pernah dibawakan emas batangan oleh Ratu Balkis, ratu yang sangat cantik. Oh, ayu Pak Lurah. Balkis ki ayune ra umum. Pol, kalau di sini kayak siapa ya? Langka. Kayak Bu Lurah sing ngendi? Cie. Ya, Pak Lurah kayak gue bisa Bu Lurah ayu nemen ya Bu ya. Ayo. besok ini Pak Lurah masuk surga karena bersyukur, Bu Lurah masuk surga karena bersabar. Lurahnya masuk surga bersyukur karena duwe bojo ayu. Bu Lurah masuk surga karena bersabar, duwe bojo raine kayak kiye. Kayaknya Bu Lurah itu belum sadar dari peletnya Pak Lurah. Iya. Kayaknya Bu Lurah khilaf. Iya. Khilafah istiqomah.
Ya Allah, bulurannya cantik, bulurannya kayak gini, serapa apa. Bulurah putih ya? Nggih. Pak Lurah hitam. Ya, hitam. Makanya kalau malam Jumat terjadi ada hitam di atas putih. Saya itu kenapa sayang dengan anak-anak lokalisasi Pak Lurah. Sebelum saya ceritakan si Sulaiman. Ternyata ahli maksiat sekalipun itu masih punya malu. Pengajian saya di Sarkem itu undang-undangnya kalau belum selesai pengajian mereka belum boleh buka dasar. Jadi walaupun sudah ada tamu di luar, ketika mereka ngaji sama saya itu nggak boleh nerima tamu. Satu ketika pengajian bubar sama mbak-mbaknya, tamunya masuk, nggak tahu kalau di dalam ada pengajian bersama Gus Miftah. Begitu lihat saya dari kejauhan, mas-mas yang mau beli telembok ini kira-kira sembunyi apa menampakkan diri? Delik Pak Lurah. Begitu lihat Gus Miftah dari jauh, mas-mas, aduh, ono Gus Miftah isin nyonge. Umpetan. Umpetan. Nggak ada kok, begitu masuk ketemu Gus Miftah nyong meng lonte, nggak ada. Itu menunjukkan bahwa ahli maksiat sekalipun masih tahu malu. Makanya saya bilang kok pejabat korupsi itu derajatnya kalah sama telembok. Telembok saja masih punya malu, masa pejabat gak punya malu? Cocok, mantap. Makanya saya bilang kok ada pejabat korupsi, mohon maaf, itu lebih hina daripada telembok. Soalnya apa? Telembok itu hanya menjual kemaluannya sendiri, sementara pejabat yang korupsi menjual rakyatnya sendiri. Betul? Lurai langsung WA Haryo, aduh salah ngundang kiai. Oh niki WA bah Pak Lurah bah. Apa? Mas Haryo kalem amplopnya abah pan ditambahi. Wah. Makasih Pak Lurah, makasih. Alhamdulillah. Betul. Ya ora mungkin. Lurai bae mumet raine kayak kotak infak.